Ya, Mbak Indah, Iya, iya Pak. eh boleh tahu nggak sih hutang sampai berapa sih kok sampai harus jadi TKW gitu? Iya cuma sedikit sih, cuma 9. Cuman pengen cari pengalaman aja Ah, gitu. pengalaman kok dari TKW. Tidak ada yang namanya jadi TKW itu adalah cari pengalaman. Itu kepepet terpaksa. Iya kepepet makanya. Nah, oke, sekarang saya akan langsung ke topiknya begini, Mbak Indah yang Iya, cantik. Jadi sekarang sudah 3 tahun ya. iya. Oke, ini udah Saudi. Gajimu sabaraha? 1.200? Eh, Oke, iya 1.200. 4,4 jutaan lah kalau sekarang mungkin ya. Ya anggap aja lah 4,5 juta lah. Secara logika, seharusnya hutangmu sudah lunas di 2 bulan, 3 bulan pertama. Secara logika. Tapi secara fakta, dirimu kok bisa dari tahun 2018 sampai 2021. Sekarang sudah 3 tahun. Kalau dibilang penyebabnya karena saya punya hutang, itu hanya penyebab awal, penyebab berangkat. Tapi harusnya kalau masalah hutang saja ya sudah beres. Betul nggak? Pulang. Iya, iya. Nah kok sekarang masih gentayangan ngapain? Karena penghasilan 4,5 juta, penghasilan itu membentuk pola kebutuhan. Contoh, pada saat dirimu dulu kerja di SPBU, gajimu mungkin kurang lebih 750 ribuan atau sampai 900 ribu per bulan. Nah, gaji itu membentuk pola kebutuhan di keluargamu ya dicukupin segitu. Betul nggak? Iya. Nah, lalu ketika dirimu nyampe ke Saudi, punya gaji 4,5 juta, lalu membentuk pola kebutuhan keluargamu. Tiba-tiba saja kebutuhan keluargamu jadi lebih banyak daripada saat dirimu punya gaji sebagai karyawan SPBU. Udah nggak bisa diturunin lagi, gitu. Dulu nggak punya handphone, sekarang pada punya handphone. Dulu waktu kerja di pom bensin nggak punya motor, sekarang punya 2 cicilan motor misalnya. Entah kenapa, gaji kita itu membentuk pola kebutuhan bulanan keluarga. Tidak bisa dikurangi lagi. Jadi sekalipun hutangnya sudah lunas, tapi ya karena masuk segitu, ya itu dibutuhin keluarga langsung. Bahkan yang tadinya nggak bangun rumah, bangun teras. Nak, kamu punya duit tuh sekarang, bangun ini yo, dapur ya, bangun kamar mandinya ya. Iya Bu, nah, gitu deh, betul nggak? Iya benar. Nah, pertanyaan saya adalah, kapan kamu pensiun jadi TKW? Kapan kamu pensiun jadi TKW? Ya pengennya secepatnya. Kapan? Ya pengennya sih akhir tahun ini tuh pulang gitu. Saya kasih tahu kenapa itu nggak mungkin banget. Mm-mm. Karena begini, tolong sekarang kirim ke Indo 700 ribu aja per bulan. Bisa nggak? Mulai sekarang, setiap bulan gaji yang kamu kirim ke Indonesia hanya 700 ribu. Bisa nggak? Keluarga Indonesia bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Nggak bisa. Padahal itu nanti yang akan kamu alami ketika di Indo. Betul nggak? Iya, bener banget. Lalu kenapa sekarang nggak dilatih aja mulai sekarang? Kalau nanti akhir tahun, kamu akan punya penghasilan seperti itu. Kita lihat aja sekarang, sekejang-kejang apakah keluargamu. Kalau mereka komplain, loh, dah, kok
Mak cuma dikirimi segini. Wah, bapakmu juga komplain loh. Nak, kenapa bapak cuma dikirimi segini? Bapak dulu bisa, sekarang bapak rokoknya gudang garam sama Marlboro nih nak. Nggak cukup nak. Kejang-kejang semuanya. Loh nak, cicilan motor gimana nih nak? Kita udah terlanjur nyicil 2 motor misalnya. Bisa nggak? Iya. Bisa nggak kirim 700.000 sekarang sampai akhir tahun? Insya Allah bisa. Yang benar. Bisa lah. Yang benar. Iya. Ya bisa. Oke. Saya seneng kamu bilang bisa ya. Bener ya? Mulai sekarang cuman kirim 700 ya? Oke. Setelah itu. Oke, kita cepetin. Oke, wah bisa. Aku bisa. Hidup hanya dengan 700.000 per bulan. Oke. Sekarang, kita cepetin waktunya. Dicepetin 5 tahun lagi. Pasti Indah sudah menikah. Dan pasti sudah punya anak. Kenapa? Tidak ada satupun wanita desa di Indonesia bisa lolos tanpa menikah. Kalau usianya udah di atas 20. Tak ada yang bisa. Bahkan dia bisa menikah sama orang yang tidak dia cintai. Karena apa? Karena dia dihantam oleh omongan orang. Makanya saya yakin 5 tahun dari hari ini kita ketemu lagi, kamu pasti sudah menikah dan punya anak. Terserah mau sama orang yang kamu cintai atau tidak. Mungkin kamu suaminya om-om tuwek, elek. Tapi bukan itu masalahnya. Kamu tetap akan menikah karena kamu tinggal di desa. Tidak akan bisa betah dengar omongan orang. Dan dia umurnya udah 20 tahun ke atas. Dan dia belum menikah. Iya pasti. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Sekarang aku mau tanya. Anakmu hidup nggak dengan 700.000 per bulan? Mungkin nggak tahu. Itu anak orang apa anak ayam? Kalau yang lahir dari perutmu itu anak ayam, bisa tuh hidup sama tenaga 700.000 per bulan. Kalau dari anak orang nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Uangmu nggak boleh di bawah 4 juta. Kamu di mana saat itu? Di mana gimana? Tak gambar peta hidupmu. Screenshot kalau nggak percaya, kita ketemu lagi 5 tahun lagi. Bener nggak mau? Indah di Saudi, 2022, Indah di Indonesia, antara 2021 sampai 2026, married, punya anak. Misalnya punya anaknya tahun 2024. Aku mau tanya, 2026 kamu di mana? Nggak tahu di Indo, ya nggak tahu di mana. Kamu di Saudi. 2024 seandainya anakmu lahir, dia butuh ASImu sampai umurnya 2 tahun. Usia ASI eksklusif itu 2 tahun. Kamu nggak bisa meninggalkan dia sebelum 2 tahun. Itu selesai ASInya. Iya. Setelah selesai ASI, kamu baru mulai sadar kebutuhan semakin mencekik. Dan kamu akan kembali ke Saudi lagi. Karena kamu tidak punya apapun di Indonesia untuk punya uang 4 juta per bulan. Selain TKW. Disitulah argometer umurmu baru berjalan. Sampai 20 tahun lebih. Kamu gak akan pernah ketemu anakmu. Kamu gak akan pernah ulang tahun lagi sama dia. Kamu gak akan pernah hidup bersama dia. Kamu pulang hanya 3 tahun sekali selesai kontrak di Saudi. Pulang sementara. Cuman 2 minggu saja. Gak punya uang, terbang lagi. Begitu di Indonesia. Kamu nggak punya uang 4 juta. Dari mana? Betul nggak? Bener. Dan suamimu nggak mau jadi TKI. Jujur aja deh, Indah. Walaupun saya nggak suka. Masa depan kayak gini gelap apa terang? Gelap. Tapi bisa terjadi nggak? Kalau nggak diubah? Bisa terjadi. Kalau misalkan kita ubah diri kita sendiri, mungkin nggak bakalan terjadi. Ya, setuju. Itulah kenapa kita silakan TNC. Menjalankan TNC ini akan mengubah masa depan yang udah jelas semua TKW akan mengalami jalan itu. Tetapi dengan kita jalankan TNC, Indah di sini, maka tahun depan kamu sudah punya penghasilan 10 juta per bulan. Kamu pulang Indo freedom. Sekarang kamu sudah dapat kunci agar kamu bisa punya penghasilan seperti gajimu, tapi di Indonesia, yaitu lewat bisnis TNC ini. Modalnya sama dengan gajimu, 4,5 juta. Tapi
sekali seumur hidup. Paket silver membership. Gitu. Sebenarnya pendaftarannya sendiri cuma 99.000. Tetapi kenapa jadi 4,5 juta? Karena ini kamu dapat paket produk tapi kelas silver membership. Banyak banget, komplit banget. Dan semuanya kamu milih. Sekarang indah seperti memilih. Kamu mau memilih jalan TKW. Jalan TKW-mu itu begitu mudah ditebak. Atau indah pilih. Tapi tahun depan kamu bisa merdeka. Dan ketika kamu punya anak, kamu tidak akan pernah meninggalkan dia. Mahal atau murah modal join Gen Z? Murah.